Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sela Indonesia dengan 721141922. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 3 dan proyek 4. Yang pertama ada proyek 3 yaitu tentang proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Contoh ini membuat suatu halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada pelanggan potensial. Gambar ini memberikan informasi mengenai University Pizza, lokasinya, dan jenis-jenis pizza yang ditawarkan. Beberapa fitur ini digunakan untuk mengorganisasi informasi di halaman web tersebut untuk membuatnya lebih efektif seperti daftar, sebuah gambar, sebuah tabel, dan sederet link. Yang pertama ada tag-tag dalam membuat web, yaitu ada HTML. Hypertext Markup Language adalah salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Yang kedua ada head, digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Body digunakan untuk menentukan bagaimana isi dokumen ditampilkan di website. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, dan link, dan sebagainya. TR perintah untuk membuat baris. TD membuat kolom pada tabel, untuk memiringkan huruf atau italik, untuk menggarisbawahi huruf atau underline, tabel membuat tabel, P paragraf, all untuk pemerintah untuk membuat daftar berurutan. BR perintah untuk memasukkan suatu baris kosong tambahan, UL perintah untuk membuat daftar tidak beraturan, LI perintah untuk membuat daftar A tepat di dalam dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Yang pertama ini contoh halaman web, di atas memiliki 3 link. Yang pertama ada kontak us, yaitu sebuah link untuk mengirim email. Yang kedua link to my school, yaitu sebuah hyperlink untuk halaman web sekolah. Yang ketiga ada go top of page, yaitu memberikan navigasi untuk halaman web tersebut. Kemudian bagian-bagian dari dokumen HTML yaitu ada dua. Yang pertama ada bagian kepala. Bagian kepala memberikan informasi mengenai perangkat lunak, browser, atau penjelajah. Yang kedua bagian tubuh. Bagian tubuh ini memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh berisikan sebagian besar orang yang merupakan halaman web, gambar, tabel, daftar, dan link semua terletak di bagian tubuh. Membuat dokumen Notepad. Pertama, mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik pilihan Start di bagian bawah klik layar dan pilihlah program Notepad, atau mungkin harus mengklik subperintah yaitu aksesori sebelum program Notepad muncul. Kemudian setelah itu klik baris 1 hingga 5 ke dalam dokumen Notepad. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya HTML dan HTML. Jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagian halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir. Baris 1-5 menentukan judul web, yaitu Universitas Pizza, dan memulai bagian tubuh. Lalu baris ke-6 adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Baris A6 sama dengan top of page adalah jangkar. Perintah A adalah anchor atau jangkar, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui link sebuah hyperlink. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf, yaitu dimulai dengan perintah P yang akan diajarkan di bagian tengah halaman web. Kemudian baris ke-8 ukuran huruf diperbesar, lalu 3 tahapan seperti menurun, menu drop down, dan dapat mengubah warna Universitas Pizza menjadi merah. Nah, baris ke-10 dan 11 ini mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal. Kemudian pada baris ke-12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan suatu baris kosong tambahan. Kemudian membuat daftar yang tidak beraturan pada baris 13, kemudian membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah li. Dapat dilihat bahwa perintah unordered list. Lalu pada baris ke-18 memulai tabel. Nah, tetapi untuk baris ke-19 ini memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping small, medium, large dalam huruf miring. Pada tabel 18, jika perintah bertuliskan tabel border, pembatas tipis akan dihasilkan. Kemudian tabel border sama dengan 10, maka akan tebal. Nah, pada baris 20 hingga 23 membuat sel data yang masing-masing mewakili kolom. Lalu perintah TR atau baris ke-42 itu untuk menonaktifkan
memulai baris baru, perintah tabel baris 43 itu untuk menonaktifkan melalui memulai tabel baru. Nah, gambar ini dari halaman web bukanlah dari kode HTML, tapi dipanggil dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari pizzaman.gif dan bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. Baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris 45 memberitahu HTML untuk menggunakan file atau pizzaman.gif tanpa pembatas, dengan kata lain border sama dengan O. Baris 46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kanan rata kiri. Kemudian daftar berurutan Y order from us ditunjukkan pada baris 47 hingga 51. Baris ini dimulai dengan all Y order from us sebagai judul daftar yang berurutan yang dikodekan dengan all. Selanjutnya yaitu link. Dua link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Nah, 3 jenis link itu yaitu satu ke halaman web lain, satu program ke email, dan satu ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Nah, kemudian frase kontak us adalah salah satu hal yang akan dilihat pengguna pada halaman web. Perintah anchor tetap tidak akan terlihat. Jangan lupa untuk mengakhiri perintah anchor dengan A, atau sisa halaman web juga akan terhubung dengan program email. Hyperlink kedua baris atau 56 adalah web fiktif. Kemudian jangan lupa menggunakan http :/2 kali. Nah, baris ke-59 ini membuat hyperlink dengan poin referensi top_of_parapex. Karakter hashtag pada hyperlink hashtag top_of_page memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Dua baris terakhir berisikan perintah, body, dan HTML. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Menyimpan contoh, Anda harus menyimpan dokumen Notepad di file HTML. Caranya, pilihlah file, kemudian diikuti dengan save as. Nah, kemudian masukkanlah nama file seperti universitypizza.htm tapi tanpa tanda kutip. Melihat halaman web. Untuk melihatnya yaitu bukalah folder tempat file HTML berada, lalu diklik 2 kali file HTML tersebut, kemudian browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya. Nah, ini merupakan setelah dibuka HTML-nya. Kemudian kelemahan dan kelebihan penggunaan Notepad. Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Keuntungan yang membuat kode HTML di Notepad yaitu kode dibuat efisiensi dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Selanjutnya yaitu proyek keempat, formulir survei web HTML siswa. Contohnya yaitu untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Tekniknya yaitu ada file text, misalnya untuk file name di mana pengguna mengetikkan sebaris data, misalnya kucing. Nah, tombol radio digunakan untuk jawaban-jawaban yang memungkinkan saling menghargai. Nah, kotak ceknya ada pilihan lucu dan hobi. Serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Contohnya jadi seperti ini. Lalu ini adalah kode HTML. Nah, area teks memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan file teks hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tapi perusahaan dapat memecah-mecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan file teks. Nah, pilihan jenis file teks harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut akan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Masing-masing file input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama file, dan sebuah nilai. File dapat dinamai produk Anda. Nilainya bisa jadi PE, CI, FO, atau SE. Pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tetapi komputer mengenai file dan nilainya yang dialokasikan untuk file tersebut. Kemudian inilah bagian-bagian formulir. Contohnya, HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya HTML dan HTML. Jika Anda mengetikkan sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagian halaman web,
browser tidak akan menemukan perintah akhir, misalnya HTML, garing HTML. Nah, ini merupakan perintah dari form memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Lalu pada baris 1 sampai 8 merupakan bagian pertama untuk menghubungkan konsumen mengisi formulir jenis kucing yang disukai. Nah, ini dari figur ini dapat memilih bahwa kotak informasi berada dalam satu tabel. Baris 14 dan 18 ini adalah perintah yang menangkap input untuk file name dan email. Lalu baris 23 dan 26 ini menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. File nama haruslah sama pada tombol radio. Kemudian 4 penting pada baris jenis 23 ini, jenis file dan nama file, nilai file dan fakta bahwa tanda ini sudah memiliki cek di awal. Jenis file radio menyebabkan browser web memberikan lingkaran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Nah, penggunaan nama file yang sama jenis menyebabkan pilihan antara tombol-tombol radio bersifat saling eksklusif. Kemudian perhatikan file value pada 23. Ketika lingkaran sebelum fase Persia dipilih, komputer tersebut memasukkan nilai PE pada file atau produk Anda. Penggunaan halaman Persia, tetapi browser melihat PE ketika lingkaran tersebut dipilih. Nah, pada baris 29 dan 30 ini, figur P42 membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Kemudian perhatikan bahwa nama file berbeda pada baris 29 dan 30 hingga masing-masing membuat file dan ya dan banyak kotak cek yang dipilih. Pada baris 33 dan 38 memberikan daftar perintah yang menghasilkan menu drop-down. Ini menampilkan di sebelah kanan yaitu non-response. Perhatikan bahwa terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan baris 33 dan 38. Masing-masing pilihan dari daftar pilihan memiliki pilihan awal dan akhir masing-masing. Nah, pada nama file pilihlah ini pada baris 33 dan 34 pada perintah read. Tetapi nilai yang ditunjukkan untuk file ini dihasilkan option. File ini memiliki response seperti no response, excellent, average, dan poor. Kemudian figur 41, perhatikan bahwa tidak ada respon. Tampilkan pada figur 4.1 ini adalah pilihan pertama dan perintah pilihan. Tetapi jika option values buruk atau selected buruk dibandingkan jenis kucing yang lain atau option menggantikan baris 36, kata selected menyebabkan pilihan sangat bagus di tampilan pilihan awal pada web. Nah, file terakhir ini merupakan dari contoh meminta tambahan komentar dari konsumen atas produk yang mereka pilih atau kucing yang mereka pilih. Nah, nama dari area teks ini ditentukan sebagai comments dan pengguna diberikan 5 baris berisikan 45 karakter untuk membuat komentar. Terdapat wrap yang nilainya dipatok ke yes. Baris 42 berada di antara awal dan akhir teks. Frase enter comments here ditampilkan pada layar komputer. Apabila baris 42 dihilangkan, maka tidak akan ada teks awal pada area teks dan masukkan komentar di sini merupakan bagian dari area teks. Kemudian perintah submit ditampilkan pada 45 ini, baris 45 pada figur P42. Kebanyakan formulir sebuah tindakan akan ditentukan pada perintah form dan browser web akan dilakukan tindakan ditentukan tersebut, klik tombol submit lalu diklik. Nah, pada perintah reset pada baris 46 menampilkan frase kirim ulang apabila gagal pada tombol. Mengeklik tombol ini akan mengeset ulang semua pilihan kepada isian awal. Ini serupa dengan ketika seorang pengguna menghapus semua respon dari sebuah formulir kertas. Tahap-tahap untuk menyimpan contoh. Yang pertama, akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Lalu, untuk dapat menyimpan dokumen sebagai file HTML yaitu dengan memilih file, kemudian pilih save as. Kemudian masukkan name seperti formulir survey.html. Jenis file yang dipilih yaitu save as type, haruslah all files. Memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web tidak akan bekerja dan lebih buruk lagi ekstensi teks akan ditambah pada akhir nama file Anda. Cara melihat halaman web. Setelah melihat halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut dengan baik. Anda tidak harus menutup notepad program ini dapat tetap terbuka ketika melihat
melihat file Anda dengan browser web. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.